Masih seputar membahas tentang tes pramusim MotoGP tahun 2025 yang diadakan di Sepang, Malaysia. Salah satu berita terbesar tentang tes Sepang Malaysia 2025 adalah penampilan Martin yang pada tahun ini akan mengendarai seekor Aprilia. Setelah di tahun 2024, Martin berhasil merebut gelar juara dunia dari Pecco. Dan yang mengejutkan adalah Martin memutuskan untuk memakai nomor 1 di RSGP Aprilia. Di akhir tahun kemarin gua nggak memprediksi bahwa Martin bakal pakai nomor 1 di Aprilia. Karena ya tahu sendiri, kalau mau dibandingin antara Aprilia dengan Ducati, untuk saat ini cukup lumayan jauh ya performanya. Dan di tahun 2024 cukup jarang melihat rider Aprilia berada di papan atas. Padahal tahun 2023 Aprilia cukup lumayan kompetitif di tangan Alex Espargaro dan Maverick Viñales yang tampil cukup lumayan impresif di tahun pertamanya dengan Aprilia. Di tahun 2023, tapi entah kenapa di tahun 2024 Aprilia sangat kesusahan untuk berada di papan atas. Mungkin salah satu faktornya adalah pembalap utama Aprilia, yaitu Alex Espargaro, memutuskan untuk pensiun di tahun kemarin. Alhasil pengembangan motor dari Aprilia bisa dibilang stagnan dan gak ada progres yang cukup membuat kita yang ada di rumah bangga dengan prestasi Aprilia. Saat itu memang Martin tidak ada pilihan lain selain harus menandatangani kontrak bersama Aprilia di tahun 2025. Karena pabrikan lain kayaknya udah nggak mungkin gitu. Di Yamaha sudah ada 2 rider andalan mereka, terus di KTM juga mereka punya rider andalan sendiri yang mereka rawat dari kelas bawah. Di Honda juga nggak mungkin Martin mau karena Honda sedang berada di keadaan yang lebih buruk dari keadaan Aprilia. Kalaupun mau di Ducati lagi, dia harus ikhlas menetap di salah satu tim satelit milik Ducati. Tapi kayaknya Martin udah benar-benar muak sama Ducati. Makanya dia tanpa pikir panjang setelah Ducati mengumumkan akan menggait Marc Marquez, Martin pun juga di hari yang sama menandatangani kontrak dengan Aprilia. Tapi ini cukup berisiko untuk karir Martin, karena setelah dia mendapatkan gelar juara dunia tahun 2024, dia harus benar-benar bekerja keras untuk mempertahankan gelarnya sebagai juara dunia dan mempertahankan juga nomor 1 yang akhirnya dia pakai di Aprilia. Sepanjang tes Sepang Malaysia 2025, Martin sepertinya sangat menggebu-gebu untuk mendapatkan setup terbaiknya di atas Aprilia. Ya gimana kalau nggak kayak gitu, dia bakalan ketinggalan jauh dari Ducati. Martin yang meledak-ledak dan pastinya ingin mengalahkan dominasi Ducati di MotoGP. Tapi bukannya mendapatkan hasil yang bagus, bukan yang mendapatkan setup yang luar biasa, bukan yang mendapatkan ide masukan untuk tim Aprilia, malah Martin harus mengalami crash yang cukup lumayan keras saat tes Sepang Malaysia kemarin. Massimo Rivola, CEO Aprilia, ngomong ke awak media bahwa Martin bakal langsung dirawat di rumah sakit yang ada di Eropa. Jadi benar-benar Martin nggak bakal nerusin tesnya di Sepang. Wah, ini udah kayak kejadiannya Morbidelli di tahun kemarin, walaupun Frankie kecelakaan saat sebelum tes resmi dimulai. Bahkan pihak Aprilia bilang kalau Martin diragukan bisa mengikuti tes di Buriram, Thailand yang akan diselenggarakan minggu depan setelah tes Sepang. Kalau menurut gue sih ini menjadi kerugian yang sangat besar untuk Martin dan Aprilia ya. Karena tes pramusim itu bisa dibilang sangat menentukan prestasi motor dan rider di paruh pertama musim di MotoGP. Karena ya abis itu pabrikan sama sekali tidak boleh mengubah apapun yang berhubungan dengan mesin. Karena setelah mesin dihomologasi, mesin tidak boleh lagi dibelah atau dibongkar. Walaupun beberapa part seperti sasis, fairing, arm masih bisa dirubah secara minor. Tapi seharusnya saat winter test, pabrikan dan pembalap sangat leluasa untuk mendapatkan settingan motor yang mendekati sempurna untuk paruh pertama di setiap musim, karena setelah winter test selesai, tidak akan ada tes lagi sampai di paruh kedua musim untuk pabrikan yang tidak mendapatkan konsesi. Dan Aprilia sejak tahun 2023 konsesinya sudah hangus karena beberapa kali berhasil memenangi Grand Prix bersama Alex Espargaro dan Maverick Viñales.
Kalau kita lihat kecelakaan yang terjadi pada Martin, dia mengalami high side yang dimana itu sudah sangat jarang maksudnya terjadi di MotoGP modern saat ini. Karena campur tangan elektronik untuk membatasi traksi ban belakang sudah sangat canggih. Bahkan Aprilia pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi pada kecelakaan yang dialami sama Martin. Aprilia juga bilang kalau data Martin menunjukkan kalau nggak ada yang salah saat kecelakaan tersebut terjadi. Data Moto Martin bilang kalau saat kecelakaan tersebut Martin tidak membuka gas sama sekali dan ban di belakang pun ada di temperatur yang optimal atau temperatur kerja. Tapi dia juga menegaskan kalau sama sekali mereka tidak menyalahkan Michelin. Akhirnya Aprilia mengonfirmasi kalau Martin akan digantikan oleh Lorenzo Savadori untuk menyelesaikan tes pramusim 2025 di Sepang. Aprilia juga bilang kalau Martin kemungkinan besar akan tampil untuk pertama kalinya setelah tes pramusim di Sepang, Malaysia adalah di Free Practice 1 GP Thailand. Tidak hanya Martin yang akhirnya harus absen karena kecelakaan di tes pramusim 2025 di Sepang. Raul Fernandez juga harus absen karena mengalami patah tulang tangan kiri akibat kecelakaan di tes pramusim itu juga. Davide Brivio bilang kalau crash yang dialami sama Fernandez juga agak aneh karena data dari Fernandez menunjukkan kalau dia sedang tidak gelisah motornya. Jadi itulah beberapa informasi yang didapat dari berbagai sumber tentang Martin dan Fernandez yang harus absen di tes pramusim 2025. Kalau kemarin Rins bilang bahwa memang di Sepang itu anginnya lagi kenceng banget, dan Rins ngomong kalau salah satu faktor terbesar banyak pembalap mengalami kecelakaan adalah karena angin besar tersebut. Ya tahu sendiri, MotoGP sekarang kan sayapnya lebar-lebar dan gede-gede. Jadi kalau semisal kena angin, ya entah dari mana, dan tekanannya cukup besar, ya pasti motor akan sangat sulit dikendarai. Jadi apakah Martin mustahil bisa menjaga nomor 1 di Aprilia karena tes pramusimnya saja sudah seperti ini hasilnya? Kalau menurut gue sih tidak ada yang mustahil, cuma dengan kondisi Aprilia sekarang, Martin akan sangat susah untuk bisa menjaga nomor 1 di Aprilia. Apalagi kalau kita melihat data-data dan berita-berita tentang tes pramusim di Sepang, sang legenda hidup Marc Marquez juga katanya lagi mesra-mesranya tuh dengan GP25 yang dia tes di Sepang. 8 kali juara dunia ini pakai motor paling sempurna saat ini, yaitu bakal jadi bencana yang sangat besar untuk pembalap lainnya, apalagi pembalap-pembalap yang menggunakan atau yang berada di tim papan tengah dan papan bawah. Beda lagi sama Jack Miller nih, yang baru saja pindah dari KTM ke Yamaha. Bahkan ada artikel yang membuat judul seperti Miller menjelaskan bagaimana ia mengatasi titik lemah Yamaha. Sangat wow sekali. Memang kalau kita lihat pengalaman Miller sudah sangat banyak, tapi dalam kasus untuk mengembangkan Yamaha menjadi motor yang kencang untuk saat ini, kalau menurut gua sih, itu pekerjaan yang sangat berat. Karena kita semua tahu, tim dari Yamaha sekarang jadi salah satu pabrikan papan bawah di MotoGP. Entah kenapa setelah Valentino Rossi dan Maverick Vinales hengkang dari Yamaha, pabrikan asal Jepang ini kayak ditelan bumi gitu. Setiap minggu cuma San Mori di belakang. Dia bilang ke beberapa media kalau dia sudah tahu kelemahan Yamaha, yaitu grip ban belakang. Ya gimana ya, padahal itu masalah yang dari zaman Valentino Rossi masih ada di pabrikan Yamaha, dan seakan itu menjadi masalah baru di Yamaha dengan Miller. Tapi setelah dia mengungkapkan hal tersebut, dia memuji bagian depan dari M1 yang katanya sangat fenomenal dan fantastis. Dari statement yang diungkapin sama Jack Miller bisa gua simpulkan kalau Miller mulai bahagia mengendarai Yamaha yang pelan itu. Tapi walaupun gua bilang pelan, Miller berhasil menjadi pembalap Yamaha dengan peringkat nomor 2 paling atas setelah Fabio Quartararo yang berhasil mendapatkan posisi 1 di tes hari pertama. Miller berhasil mendapatkan posisi 8 di bawah Fabio Di Giannantonio dan berhasil mendapatkan posisi di atas Johann Zarco dengan waktu hanya terpaut 0,743 detik dari Fabio Quartararo. Kalau menurut gua ini hasil yang cukup lumayan positif untuk seorang Miller yang sudah bertahun-tahun mengendarai motor dengan konfigurasi mesin V4.
Tapi di samping itu juga Yamaha kan masih dapat konsesi. Jadi ya pengembangan motornya 2 bahkan 3 kali lipat lebih banyak dari pabrikan yang tidak mendapatkan konsesi. Sedangkan teman satu tim Jack Miller, yaitu Miguel Oliveira, berhasil finish di posisi ke-10 dengan juga hanya terpaut 0,816 detik dari posisi pertama, cuma beda 2 posisi dari Miller. Wah, ini sesuatu yang positif buat Yamaha. Semoga ini menjadi tren positif untuknya, maka di sepanjang musim 2025 dan makin bisa memperbaiki performa mereka agar bisa jadi pabrikan level atas lagi. Ayo Fabio Miller, make Yamaha great again. Oke, mungkin itu aja dulu video kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa koreksi di kolom komentar biar nanti jadi referensi gua juga buat memperbaiki konten-konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe.